Baik, dibuka kitabnya. HPT halaman 50, bab tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pembahasan yang lalu kita sedang membahas bab thaharah, terakhir tentang najis ya. Jadi apa saja yang termasuk kategori najis. Untuk kali ini masuk kepada bab tayamum. Setelah wudu kemudian tayamum. Tayamum ini termasuk bagian dari bersuci. Jadi sahnya salat itu bersuci. Bersuci itu bisa ditandai dengan berwudu atau dalam kondisi tertentu tidak bisa berwudu maka bertayamum. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kapan seseorang boleh bertayamum? Saat kondisi seperti apa harus bertayamum? Lalu yang kedua yang akan kita perdalam adalah bagaimana cara tayamum? Apakah sama dengan berwudu? Nah, ini Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan di dalam HPT, bisa dilihat di halaman 50. Baik, saya bacakan teksnya. Wa idza ta'addarat min isti'malil ma'i, apabila kalian berhalangan untuk menggunakan air. Jadi ada ta'adarat itu ada udzur. Apabila seseorang memiliki udzur untuk tidak dapat bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air ini, saya kira kalau ditafsirkan sangat luas sekali. Orang yang tidak bisa menggunakan air bisa karena sebab sakit, sini limarodin, karena sebab sakit. Jadi tidak selamanya tayamum itu kalau tidak ada air. Pemahaman saya dulu waktu kecil di madrasah, di TPA, sering guru-guru mengajarkan tayamum itu kalau tidak ada air. Jadi berlakunya hanya kalau tidak ada air, padahal tidak selamanya begitu. Idza ta'addarat min isti'malil ma', apabila kalian itu mendapatkan udzur atau penghalang untuk tidak dapat menggunakan air. Airnya ada, tapi kalian mendapatkan udzur, misalkan karena sakit. Contoh nih, orang dirawat di rumah sakit. Apakah di rumah sakit tidak ada air? Ada. Masuk PKU, dirawat, harus sholat. Jadi kalau tayamum itu ilatnya atau sebabnya karena tidak ada air, di rumah sakit banyak sekali air. Boleh tidak kalau langsung tayamum? Boleh. Karena apa? Karena sudah terpenuhi, yakni karena sebab sakit. Au khawfi dororin, kata putusan tarjih, bisa karena sebab sakit atau au khawfi dororin, atau khawatir akan bertambah doror,
dengan menggunakan air itu malah bisa bertambah sakit. Sekarang kan sudah mulai musim hujan nih, dingin. Nah, Bapak mau sholat subuh, tapi semalam junub, tapi dingin sekali kalau mau mandi. Kebetulan baru greges-greges, meriang, subuhnya harus mandi wajib. Nah kalau mandi wajib dipaksakan ini bisa bertambah doror, umpamanya. Dipaksakan mandi akan terjadi doror yang lebih berat. Nah boleh nggak kalau tayamum? Bisa saja. Gitu. Jadi sebab yang bisa menghalangi orang menggunakan air itu ya banyak. Ya. Saya pernah outbound waktu di KMM Korp Mubalik Muda Muhammadiyah PWM. Waktu itu outbound di daerah mana, agak pegunungan. Saat mau sholat duhur, yang lain bisa turun ke sungai ngambil air, di situ ada air. Maka yang bisa ngambil air, saya bilang ya kamu wudhu lah, ambil air. Saya tidak bisa, kesulitan sekali untuk ngambil air. Berarti bagi saya itu saya mendapatkan udur ta'adarat min istiqmalil ma'i. Jadi bukan berarti orang tayamum itu harus karena sebabnya tidak ada air. Saya tahu di situ ada air, tapi bagi saya itu saya ta'adarat min istiqmalil ma'i. Tidak mungkin saya harus turun ke bawah, bisa berbahaya gitu. Nah, sehingga situ dalilnya bukan selamanya karena tidak ada air. Dan ini dalil yang memayungi ini jelas ada ya dari Al-Quran dan hadisnya. Jadi bukan sebabnya karena sebab tidak ada air saja, tapi limaradin au khaufi maradin, karena sebab sakit atau karena sebab takut menjadi bertambah sakit. Li hadisi Amr bin al-As, berdasarkan hadis Amr bin As, annahu lama bu'isa fi ghazwati dati salasil, ketika Amr bin As itu diutus oleh Nabi fi ghazwah, pada satu peperangan, yang perang itu disebutnya perang Datis Salasil. Perang Datus Salasil. Qala, ia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Amr bin As ini cerita, dulu saya ketika ikut berperang bersama Nabi, ditugaskan perang oleh Nabi pada perang Datus Salasil. Semalam itu ihtalamtu, aku bermimpi. Mohon maaf ya, bagi laki-laki bermimpi itu berarti mengeluarkan air mani. Kalau mengeluarkan air mani berarti dia wajib mandi. Ini mimpi, wajib mandi, mau sholat subuh. Tapi kebetulan saat itu fi lailatin baridatin, pada malam yang dingin. Malamnya dingin sekali. Bahkan dalam hadis sebutkan baridatin syadidah, jadi dingin yang sangat. Menggigil sekali ini. Mimpi ini bukan junub, kan tetap wajib mandi, tapi malam itu sangat-sangat dingin sekali. Fil lailatin, malam itu kan sudah menunjukkan dingin juga. Baridatin, baridah itu memang dingin. Tambah lagi syadidatil bar, sangat-sangat dingin. Ya, jadi ada kondisi sangat dingin sekali, padahal wajib mandi. Akhirnya fasfaktu iniktasaltu an ahlika. Nah, saya khawatir jika saya memaksakan mandi wajib karena sebab mimpi tadi, justru malah an ahlika, akan bisa membahayakan diriku. Apalagi sedang perang nih, butuh energi yang kuat, besok masih berperang lagi. Ini dingin sekali. Kalau memaksakan mandi malah akan terjadi akhlak. Terjadi akhlak itu sesuatu yang berbahaya lagi, binasa, mungkin malah jadi meriang, nggak bisa perang nanti besok, kan rugi. Akhirnya Amr bin As ini berpendapat, selain beristihad, kalau begitu saya tayamum saja. Fatayamamtu,
lalu aku tayamum. Ini kan wajib mandi. Sebenarnya air ada, tapi dingin. Maka Amr bin As ini memutuskan saya bertayamum saja. Kemudian setelah tayamum, thumma sallaitu bi ashabi salat subhi. Lalu kemudian aku salat bersama para sahabat yang lain, ini salat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika. Lalu kemudian setelah esoknya saya sengaja datang menemui Nabi, datang ketemu Nabi, yang ngobrol tanya tentang seperti itu tadi. Saya punya pandangan begini-begini, menjelaskanlah yang dialaminya itu. Faqala, lalu Nabi bertanya, ya Amru, wahai Amru, shalaita bi ashabika wa anta junub. Amru, jadi kamu tadi sholat bersama para sahabat padahal kamu junub. Kamu kan belum mandi kalau begitu. Ya. Jadi Nabi itu memastikan kamu benar tadi sholat bersama para sahabat yang lain dan kamu sholatnya tidak mandi dulu, padahal kamu tadi sudah junub. Katanya kan sudah bermimpi. Fakultu, lalu aku menjawab, kata Amr bin As, dzakartu qaula Allah Ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Amr bin As membacakan firman Allah. Ya Rasul, saya ingat firman Allah yang mengatakan wala taqtulu anfusakum, kalian tidak boleh membunuh dirimu sendiri. Ya. Jadi kata Quran, wala taqtulu anfusakum, kalian tidak boleh membunuh dirimu sendiri. Membunuh itu kan maknanya luas. Ya. Bisa dengan ditusuk atau dengan kondisi tertentu bisa mengakibatkan sakit. Sakitnya bisa parah, bisa meninggal dunia. Jadi ada ayat yang mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang bagi kalian. Karena berdasarkan ayat itu yang saya ingat ya Rasul, fatayamamtu, akhirnya saya tayamum, saya enggak mandi. Karena kata Quran jangan membunuh dirimu sendiri. Jadi kalau saya bisa enggak kuat, kemudian Allah juga Maha kasih sayang, saya pilihlah tayamum. Tsumma shallaitu, kemudian aku pun sholat. Jadi sholatnya tidak mandi wajib. Mendengar jawaban Amr bin As, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'an. Lalu Rasulullah tersenyum mendapatkan jawaban dari Amr bin As dan kemudian walam yaqul syai'an, Rasulullah tidak berbicara apapun lagi. Artinya tindakan Amr bin As itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Daruqutni. Jadi poin pertama Bapak Ibu, Tarji memutuskan orang boleh bertayamum itu karena ada khauf, ada kekhawatiran, ya. Kalau dalam bahasa ininya apa tadi? Khaufid dororin, khawatir terjadi bahaya, doror yang menimpa kepada dirinya. Jadi jika seseorang menemukan kondisi tertentu, tentu yang merasakan kondisi tertentu itu kan dirinya sendiri ya. Sehingga memutuskan atau bahasa lain beristihad memutuskan saya tidak kuat kalau mandi. Kalau begitu tayamum saja. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa mandi wajib itu jika tidak bisa mandi wajib itu pilihannya bukan berwudu, pilihannya tayamum. Jadi jangan berpikir mandi tidak kuat ya, setelah tak ganti wudu saja, malah itu salah. Karena pengganti dari mandi wajib itu adalah tayamum, bukan wudu. Jadi nanti ya
mohon maaf ya, kemaluannya ya dibersihkan dulu, cukup dibersihkan biasa. Lalu kemudian setelah itu tayamum. Jadi pengganti sholatnya itu bukan dengan wudu, tapi dengan tayamum. Nah, begitu dalil ya menyebutkan. Baik. Yang berikutnya. Lil ayat as-sabiqah fil muqaddimati falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Wali hadis Jabir radhiyallahu anhu qala. Ada lagi hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ketika ini mentafsirkan ayat falam tajidu ma'an fatayammamu di surat Al-Maidah ya, yang perintah tentang tayamum. Nah, hadis Jabir bercerita begini. Kalau tadi hadis dari Amr bin As. Ini cerita tentang perang ya, ada kondisi yang dia tidak kuat mandi. Sekarang hadis Jabir. Nah, dalam hadis Jabir ini beda lagi ceritanya. Tapi ini tentang tayamum. Berhati-hati juga ya. Kharajna fi safarin. Kata Jabir, suatu saat kami pergi dalam satu safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Ada seorang laki-laki yang kepalanya itu kena batu. Ya. Ada seorang rajul asaba rajulan minna. Seseorang rajul di antara kami itu yang kepalanya ini terkena hajar, batu. Mungkin ketimpa batu atau apa yang mengakibatkan fasajahu fi ra'sihi, ada luka di kepalanya itu karena kena batu. Umpamanya kepalanya bocor umpamanya. Intinya itu kepala luka kena batu. Kemudian summah talama, dia bermimpi. Nah, kan mimpi itu tadi mewajibkan mandi. Mohon maaf, mimpi wajib maksudnya ya, keluar air mani. Dia kepalanya terluka, tapi kemudian dia tidur bermimpi yang mewajibkan harus mandi. Nah, dia bingung. Waduh, namanya mandi kan harus gebir-gebir tuh, dari mulai kepala. Yang istilah orang sebut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kalau digebyuri, kepalanya ada luka, kira-kira risiko enggak ya? Akhirnya karena dia ragu, si rajul tadi fasa'alahu ashabahu. Dia tanya kepada sahabat yang lain, kepada teman yang lain. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Kira-kira kalau dibahasakan sederhana begini, Mas, saya ini kan kepala kemarin terluka atau kena batu, tapi ini saya mimpi yang wajib mandi, kira-kira ada rukhsah tidak ya? Hal tajiduna li rukhsatan? Ada rukhsah tidak? Untuk fit tayamum, saya bertayamum saja. Saya tidak wajib mandi karena ini kepalanya terluka nih. Kalau mandi kan harus digebyur. Bagaimana jawab sahabat yang lain? Faqalu, mereka menjawab begini. Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kamu tidak bisa mendapatkan rukhsah. Kamu tetap harus mandi. Kamu bisa untuk mandi. Kamu mampu untuk mandi. Bahasa yang sederhana kira-kira wah ya ndak isata. Ya kalau orang bermimpi ya harus mandi. Salatmu ndak sah kalau ndak mandi begitu. Tapi kan ada luka di kepala. Ya walaupun luka ya kamu tetap wajib mandi. Kan aturan agama mandi. Kira-kira begitu jawaban teman-temannya. Akhirnya betul. Dia mengikuti saran dari teman-temannya yang tadi, sahabat-sahabatnya yang lain. Fagtasala, lalu kemudian si rajul yang kepalanya luka itu mandi. Kenapa yang terjadi? Famata, mati. Jadi setelah mandi itu meninggal dunia itu. Karena mengikuti saran para sahabat yang lain atau teman-temannya yang tadi. Betul-betul meninggal dunia ini. Padahal tadi dalam Al-Quran dikatakan wala taqtulu anfusakum, kalian tidak boleh membinasakan, membunuh dirimu sendiri. Jadi sebab mandi pun bisa saja orang meninggal dunia.
nanti dalam cara mandi wajib, nah akan saya jelaskan, tapi dalam pembahasan berikutnya itu Pak ya, orang kalau mandi nih, mandi subuh atau mandi wajib kan pagi-pagi, itu bisa saja kena stroke, tiba-tiba jatuh karena mandinya langsung menggebyur kepala ini. Maka nanti ada caranya, sebelum air itu masuk ke kepala, siram dulu kakinya, sehingga nanti aturannya itu kan berwudu dulu. Nah, berwudu itu termasuk dengan sampai nyiram kaki. Jadi supaya kondisi tubuh itu dikondisikan dulu. Jadi jangan langsung gebyur-gebyur ke sini. Nah, jadi nanti agama ternyata mengajarkan itu. Cara yang benar mandi itu seperti apa ya. Tapi nanti pada pas pembahasan mandi wajib. Sekarang pembahasan tayamum. Nah, si rajul yang kepalanya terluka dan dia bermimpi yang mengakibatkan wajib mandi, atas saran teman-temannya harus tetap mandi, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk tayamum. Dia paksakan mandi dan ternyata mata, dia benar-benar meninggal dunia. Kaget tuh sahabat-sahabatnya, lah kok meninggal? Tadi sudah dikasih tahu luka kok kepalanya, kok kamu masih saranin tetap wajib mandi. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalik. Faqala. Lalu kemudian sahabat ini tanyalah kepada Nabi, cerita ya Rasul begini. Bagaimana jawab Rasul? Qataluhu, kalian telah membunuh dia. Jadi Nabi itu semacam marah gitu. Lah kok malah disarankan begitu? Jadi kamu ini telah membunuh dia ini. Maka di sini Bapak Ibu pelajaran bagi kita. Kita itu tidak boleh menjawab satu perkara hukum yang kita ini nggak tahu dalilnya. Kalau kita nggak tahu dalil, katakan saja, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Atau nanti coba saya tanya dulu. Kan bahaya nih. Ada orang terluka bertanya, boleh nggak aku tayamum saja nggak wajib mandi? Malah dijawab, ya nggak boleh lah. Kamu tak wajib mandi. Ternyata mandi, mati. Kan malah bahaya, karena nggak tahu hukum. Harusnya tanya dulu, sekedar makan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu kepada ahla dzikri, kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu enggak tahu. Jangan langsung wajib itu. Apalagi kita enggak tahu dalil, siapa tahu ada dalil yang membolehkan. Sehingga di sini Nabi marah, qataluhu, kamu telah membunuh temanmu itu. Qatalahumullah, Allah akan membunuh mereka. Allah akan membinasakan mereka. Ya. Allah sa'alu idza lam ya'lamu, kepada orang yang tidak tahu, kepada orang yang bertanya yang dia tidak tahu tapi malah menjawabnya. Jadi Allah pun marah. Allah tidak suka ketika ada yang bertanya kepada kalian, kalian tidak tahu jawabannya tapi malah dijawab asal saja. Jadi kalau idza lam ya'lamu, kalau tidak tahu ya jangan dijawab. Kan bisa jadi jawabannya tadi berbahaya, mengakibatkan orang meninggal dunia. Ini cuma persoalan tanda kutip biasa, sepele, masalah tayamum, ini dalil tentang tayamum, tapi bisa mengakibatkan kematian. Kenapa kata Nabi dalam hadis masih lanjutannya, fa innama syifa'ul ayyi soal. Nih, perhatikan Bapak Ibu, bagus ini hadis. Innama syifa'ul ayyi soal. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat bodoh itu bertanya. Dan kita nggak perlu malu. Wah, kalau begitu kalau saya bertanya berarti saya orang bodoh. Enggak. Justru itu malah bagus. Kalau kita nggak tahu, tanya. Itulah obatnya. Kan kita sakit nih. Kalau sakit kan perlu obat. Maka kita minum obat. Nah, obat dari kebodohan itulah dengan cara bertanya. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Gitu. Bagaimana hukumnya? Bagaimana baiknya? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Sehingga bisa menjadi selamat. Sifaul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Jadi
Kita harus banyak membiasakan bertanya, jangan memutuskan langsung ya. Inna makana yakfihi ayyatayammama, sesungguhnya harusnya cukup dengan bertayamum saja. Jadi ketika tadi ada kasus, ada orang yang terluka kepalanya, walaupun dia wajib mandi, jangan paksakan mandi. Cukup saja kata Nabi, inna makana yakfihi ayyatayammama. Sebenarnya dalam kasus itu cukup dengan bertayamum saja. Tak perlu mandi, jangan paksakan mandi wajib, karena ternyata berisiko berakibat kepada kematian seseorang. Rawahu Abu Dawud wa Daruqutni. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Nah, inilah dua hadis yang menunjukkan bahwa tayamum itu boleh dilakukan ketika seorang dalam keadaan sakit, au khaufi dororin, atau khawatir bertambah sakitnya atau bertambah bahaya kepada dirinya. Yang berikutnya, tayamum juga boleh dilakukan au kunta fis safarin, atau kamu dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini begini, Bapak naik bis, naik kereta api atau yang sejenisnya, yang tidak memungkinkan untuk turun. Kalau naik mobil pribadi kan masih bisa turun, kita bisa mengatur waktu sholat. Seperti semalam saya baru pulang acara dari Jakarta, naik kereta dari Gambir jam 5 sore. Sampai sini, sampai Tugu kan jam setengah 12 malam. Kan saya harus sholat maghrib dan isya di dalam kendaraan, di kereta. Karena kalau bisa saja jam takhir nanti sampai rumah tapi keburu capek, ngantuk, ya sudah, saya pilih sholat di kereta, di kendaraan. Sebelum sholat kan harus bersuci, maka saya pilihannya tidak berwudu. Apakah di kereta ada air? Ada. Bisa tuh ke WC, air banyak. Tapi karena saya dalam keadaan safar, ini sudah boleh. Jadi bukan berarti apabila kamu bertayamum itu apabila tidak ada air sama sekali. Bukan tidak ada air sama sekalinya, tapi safar itu sendiri membolehkan untuk tayamum. Airnya ada, tapi safar boleh. Ya. Ada aqua, ada. Kalau mau berwudu, wudu saja di kereta api, bisa juga. Ya. Tapi yang dipahami di sini adalah safarnya itu sendiri pun sudah membolehkan untuk bertayamum. Maka saya mantap, saya tayamum saja, tayamum lalu kemudian saya sholat di kereta api, di kendaraan. Nah, itu yang dimaksud au kunta fi safarin, atau dalam keadaan safar. Itu kata Qur'annya. Kemudian yang berikutnya mungkin yang perlu dilengkapi ya, wawasan dalam fikih. Dalam safar itu memang ada yang mengatakan safar itu bertayamum jika dalam safarnya tidak ada air, begitu. Jadi orang bersafar boleh bertayamum jika dalam safarnya tidak ada air. Tapi kalau Muhammadiyah memahaminya bukan karena tidak ada airnya, tapi karena safarnya itu sendiri sudah boleh untuk tayamum, walaupun ada air, apalagi tidak ada air. Naik pesawat tuh, jamaah haji, seperti biasanya kita Jogja kan dari Adi Sucipto ya, Solo ke Jeddah, itu kan sekitar 9 jam, di atas tuh 9 jam, tergantung nanti perjalanannya, kan kadang menabrak waktu sholat, harus sholat di atas pesawat. Terus bersucinya bagaimana? Apa di pesawat nggak ada air? Ada juga air. Jadi bukan karena sebab tidak ada airnya, air itu masih ada. Tapi karena safar itu sendiri, kalau di Muhammadiyah membolehkan untuk bertayamum, ya sudah. Jamaah haji rata-rata ya tayamum saja ketika di pesawat, itu boleh. Tapi ada juga pendapat dalam fikih, safar boleh bertayamum itu jika tidak ada air. Kalau ada air tetap harus berwudu. Yang berpendapat seperti itu ada. Tapi kalau di Muhammadiyah yang pakai yang safar itu sudah boleh.
Kemudian yang berikutnya ya memang benar-benar tidak ada air, benar-benar tidak ada air, lan tajidu ma'an. Ya betul-betul tidak ada air. Itu juga bertayamum. Sekarang bagaimana cara tayamum? Dalam putusan disebutkan fatayammam, bertayamumlah. Bertayamumlah jika menemukan kondisi-kondisi tadi. Jadi kalau kita hitung mungkin ada 3 ya. Pertama, orang boleh bertayamum itu karena sebab sakit, boleh tayamum. Kedua, karena sebab safar, boleh tayamum. Yang ketiga, karena sebab memang betul-betul tidak ada air. Misalkan kemarau, itu tidak ada air. Ya. Lalu umpamanya apa ya? Kalau di kota mungkin, di kota ini kan tergantung dengan listrik ya. Listriknya mati, akhirnya air pada kehabisan. Kecamatan aliran semua, gak ada air tuh karena habis. Kalau orang desa kan nimbo tuh, jadi masih bisa pakai air. Nah, mungkin saja jadi kondisi-kondisi yang memang benar-benar tidak ada air maka boleh bertayamum. Sekarang masuk kepada bagaimana cara tayamum. Fatayammam, maka bertayamumlah sa'idan tayyiban. Sa'id itu sering diartikan tanah. Bertayamumlah dengan tanah. Nah, di sini persoalan tanah, apakah betul-betul harus pakai tanah? Ya. Kalau dalam kajian-kajian di tarjih ya tidak harus mutlak pakai tanah. Jadi Bapak kalau mau berangkat haji, mau umroh, naik pesawat, tak perlu bawa sangu tanah dulu. Untuk tayamum, mau pergi kemana bawa sangu dulu tanah. Tidak perlu. Sini saja tempelkan ke tembok. Di sini sesungguhnya soid itu, kalau dalam kajian itu soid itu adalah unsur-unsur yang ya sama dengan tanah. Sehingga di kereta mesti ada unsur debu itu. Di ruangan ber-AC pun secara logika kayaknya nggak ada debu di ruangan AC. Rumah sakit ada AC-nya, di pesawat AC. Mungkin nggak ada debu secara logikanya, tetapi sesuatu yang tidak kasat mata itu mesti terjadi. Debu itu ada berterbangan. Kan mohon kawan-kawan di versus itu, Hasan itu punya pendapat. Kalau mau tayamum itu tangan cukup gini saja. Sini sudah ada debu. Di udara itu sudah ada debu gitu. Jadi kalau Hasan itu ya punya pendapat gini saja. Karena otomatis di sini ini yang mata kita tidak melihat itu mesti ada unsur debu. Sini aja cukup gitu. Ya. Tapi kalau di tarjih ya tetap kita menempelkan suatu kepada benda. Yang di benda itu mesti ada tertempel unsur-unsur debu. Jadi tidak harus sa'idan betul-betul tanah. Nah kalau betul-betul harus tayamum dengan tanah, dari kereta turun dulu. Harus gimana? Dari pesawat turun dulu. Ya. Dari rumah sakit keluar dulu, ya tidak seperti itu kalau tarjih memahaminya. Ya. Sehingga yang disebut pelajaran kita tayamum, bertayamum dengan tanah. Jadi tidak harus mesti dengan tanah, tapi sa'id itu ya unsur-unsur ya yang memiliki unsur-unsur kesamaan dengan tanah atau debu. Tayyiban, harus tanah yang thayyib, yang baik. Thayyib itu maknanya yang suci ya. Ini mungkin prakteknya pas Bapak pergi kemah, umpamanya ada orang pergi ke kemah di lapangan, di kebun yang harus bertayamum pakai tanah asli, maka carilah sa'idan thayyiban, tanah yang thayyib. Yang dimaksud thayyib itu yang suci. Suci di situ artinya dipastikan menurut keyakinan kita atau ijtihad keyakinan kita. Sini mungkin ada orang kencing enggak ya? Jangan-jangan di tanah ini biasa tempat kencing orang nih. Berarti jangan meletakkan tangan ke situ. Kita kan nggak tahu di tempat itu, maka menurut keyakinan saja. Mungkin kira-kira ini sering dipakai jalan, kan pakai jalan orang tuh. Wah ini kayaknya tanahnya kemungkinan ada najis nih, maka cari kira-kira yang tidak ada. Ya, secara mata tidak melihat ada najis, atau secara kemungkinan mungkin ini tidak terkena najis. Itu yang dimaksud sa'idan thayyiban. Kemudian tayamum itu kata tarjih badalal wudu'i wal ghusli. Nah ini. Jadi tayamum itu pengganti
dari wudu dan pengganti dari mandi. Jadi kalau orang tidak bisa berwudu, seperti tadi contohnya, saya harusnya berwudu mau sholat di kereta api, maka pengganti wudu tayamum. Atau tayamum itu badlan lil ghusli, pengganti dari mandi, seperti dalam hadis tadi. Harusnya orang mandi wajib, itu penggantinya tayamum, bukan penggantinya wudu gitu. Bagaimana caranya? Dalam hadis sebutkan li hadis Ammar radhiyallahu anhu qala ajnabtu falam usibil ma fatama'aktu fis sa'id. Waktu itu sahabat Ammar pernah junub, lalu falam usibal ma, beliau tidak mendapati air, bingung nih, harus mandi tapi nggak ada air. Beliau nggak sakit, harus mandi wajib tapi nggak ada air. Akhirnya beliau mikir begini, nah ini lucu. Fatama'aktu fis sa'id, aku bergulung-gulung di pasir, di kayak kucing itu mandi di pasir. Dia gulung-gulung di pasir kayak ayam mandi di pasir kan. Dia pikir begitu sebelum tahu keterangan dari Nabi. Wassalaitu, artinya aku sholat. Lalu fadzakartu dzalika li Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan ini kepada Nabi ya Rasul, tadi saya begini-begini, kira-kira bagaimana, betul enggak? Faqala, lalu Nabi menjawab, inna ma kana yakfika hakada. Wa daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhil ard wa nafahu fihima thumma masaha wajhahu wa kaffayhi. Baik, begini caranya Bapak Ibu, supaya mudah. Ini sesuai dengan hadis ini, hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Nabi, ya tidak usah guling-guling, jangan begitu. Cukup begini saja wahai Ammar, kamu letakkan tangan ke tanah, tempelkan ke tanah atau ke apapun yang di situ ada unsur debu, ya. Lalu setelah itu wanafaho, tiup. Nah, tiup. Lalu kemudian summa ghasala wajhahu, usapkan ke wajah, wa kaffaihi, dan telapak tangan. Jadi bukan sampai siku kalau tayamum itu. Yang siku itu wudu. Tapi kalau dalam tayamum cukup wa kaffaihi, sampai pergelangan. Ya. Ada lagi hadis yang mengatakan sampai punggung pergelangannya saja. Dan ini dilakukan hanya satu kali. Mengusap wajah cukup satu kali, mengusap ini telapak tangan cukup satu kali. Tapi kalau dalam berwudu kemarin sudah kita ajarkan itu tiga kali ya, kecuali kepala. Tayamum dalam pengganti wudu atau tayamum sebagai pengganti mandi itu caranya sama. Jadi, hadis itu menjadi umum, inna makana yakfika hakada, cukup seperti ini saja, kamu letakkan tangan ke tanah, kemudian wa nafahu fihima, meniup, lalu kemudian ghasala wajahu, mengusap wajah, dan kaffaihi. Jadi sama prakteknya, baik untuk pengganti apa itu mandi ataupun pengganti dari wudu. Baik. Yang terakhir sekali supaya ingat ini dalam bab tayamum. Tayamum itu Pak nanti dalam dalil bisa digunakan untuk beberapa kali sholat sebagaimana wudu. Ya. Jadi kalau putusan tarjih boleh untuk beberapa kali sholat sebagaimana itu ketentuan wudu. Misalkan, jadi kan ada pendapat yang mengatakan kalau tayamum itu hanya untuk berlakunya untuk satu kali sholat gitu. Jadi boleh saja untuk 2 kali sholat atau 3 kali sholat. Seperti saya katakan tadi, saya praktekkan sholat maghrib dan isya 2 kali sholat. 2 kali sholat tapi 1 kali tayamum. Jadi sama sebagaimana wudhu pun bisa untuk 2 kali sholat. Baik, demikian Bapak Ibu dimasukkan yang rahmatullah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya tentang bab mandi wajib. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.